Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngatir Wahyu, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Program Vokasi, jurusan D3 Elektromedis, dengan NIM 2021-301-0097. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi, di antaranya yaitu analisis node, analisis mesh, dan hukum ohm. Analisis node berprinsip pada hukum Kirchhoff 1 atau KCL, di mana jumlah arus yang masuk dan keluar dari titik percabangan akan sama dengan 0 atau bernilai 0, di mana tegangan merupakan parameter yang tidak diketahui, atau analisis node lebih mudah jika pencatunya semuanya adalah sumber arus. Analisis ini dapat diterapkan pada sumber searah, yaitu sumber searah DC maupun sumber bolak-balik AC. Beberapa ketentuannya yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu tentukan node referensi sebagai ground atau potensialnya 0. Yang kedua, tentukan node voltage, yaitu tegangan antara node non-referensi dan ground. 3. Asumsikan tegangan node yang sedang diperhitungkan lebih tinggi daripada tegangan node manapun, sehingga arah arus keluar dari node tersebut positif. Di sini kita melihat di rangkaian atas yaitu analisa metode node, di mana kita menggunakan sumber tegangannya yaitu C source, yaitu ini C source, dan menggunakan beberapa resistor dalam rangkaian ini, percobaan di rangkaian ini. Yang kedua, kita akan membahas tentang mesh. Analisis mesh atau arus mesh digunakan untuk menganalisa rangkaian listrik menggunakan arus yang mengalir dalam suatu loop tertutup. Walaupun kita telah belajar hukum ohm dan hukum Kirchhoff, keduanya menghasilkan lebih banyak persamaan matematik yang harus diselesaikan. Analisis arus mesh atau metode arus loop mampu mengurangi jumlah persamaan cukup banyak. Analisis mesh memberi kita beberapa perbedaan untuk menganalisa rangkaian listrik. Ingat baik-baik, analisis arus mesh hanya dapat digunakan pada rangkaian planar. Rangkaian planar adalah rangkaian yang dapat digambar ulang, cabang yang melintas satu sama lain. Di sini kita harus memahami apa itu loop dalam rangkaian listrik. Loop dibentuk dari beberapa node. Jika arus mengalir dari suatu node dan melalui beberapa node tanpa melewati node yang sama dua kali, artinya arus mengalir dalam satu loop. Di bawah ini adalah contoh dari rangkaian mesh, di mana kita menggunakan sumber tegangannya yaitu V source. Ini dia. Nah, di sini kita memiliki perbedaan. Di sini sumber tegangannya menggunakan C source, dan di sini menggunakan V source. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang hukum ohm. Hukum ohm.
Hukum adalah suatu pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir pada sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan yang diterapkan kepadanya. Sebuah tanda penghantar dikatakan mematuhi hukum apabila nilai resistansinya tidak bergantung terhadap besar dan polaritas beda potensial yang dikarenakan kepadanya. Walaupun pernyataan ini tidak selalu berlaku untuk semua jenis penghantar, tetapi istilah hukum tetap digunakan dengan alasan sejajar. Secara sistematis, hukum Ohm diekspresikan dengan persamaan V sama dengan I kali R, di mana I adalah arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian dengan satuannya ampere. V adalah tegangan listrik yang terdapat pada kedua ujung penghantar dalam satuan volt. R adalah istilah hambatan listrik atau resistansi yang terdapat pada suatu penghantar, satuannya adalah ohm. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam video singkat ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami apa yang saya katakan, di mana apabila ilmu itu tidak diberikan kepada orang lain, maka kita belajar akan sia-sia. Mungkin cukup sekian dari saya. Ijtihad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakassal. Mungkin hanya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.